Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Raihan, NIM 211340133, Prodi Bimbingan Konseling Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kelas 1D, dosen pengampu DRA Eni Nuraini MSI. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis saudara. Jawab. Emosi merupakan suatu hal yang mampu berkembang pada diri dari kalian anak-anak hingga tumbuh dewasa. Ketika masih anak-anak, kita memiliki 3 emosi dasar. Menurut Watson, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya pada dasarnya manusia memiliki 3 bentuk emosi dasar, yaitu fear, emosi ini akan berkembang menjadi kecemasan atau anxiety; rage, emosi ini kelak akan berkembang menjadi emosi marah atau anger; love, emosi ini yang kedepannya akan berkembang menjadi emosi simpati. Berikut beberapa cara yang dapat Anda lakukan agar lebih terlatih dalam mengelola emosi di semua kondisi. Yang pertama, pejamkan mata dan tarik nafas yang dalam. Saat ada kejadian yang tiba-tiba membuat marah, sebaiknya Anda langsung mengambil jeda beberapa detik untuk menenangkan diri. Pejamkan mata dan tarik nafas yang dalam secara perlahan. Ini dapat membuat Anda merasa lebih nyaman. Kemampuan untuk melakukan self-hypnosis akan sangat membantu Anda dalam hal ini. Dan yang kedua, menulis kalimat positif. Untuk melepaskan emosi yang sedang melanda di dalam hati, Anda juga bisa melakukan self-healing dengan menulis kalimat positif, menulis jurnal harian, atau mengalihkan perhatian Anda pada kegiatan positif dan produktif. Tujuan untuk meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri. Dan yang ketiga, relaksi otot dan olahraga. Salah satu cara melepaskan emosi negatif yang efektif adalah melakukan aktivitas olahraga secara rutin. Dengan berolahraga, tubuh akan menghasilkan hormon endorfin yang mendorong munculnya paradigma positif. Anda juga dapat melakukan relaksi otot seperti peregangan otot leher, bahu, tangan, dan lainnya agar lebih rileks. Dan yang selanjutnya, mendengar musik. Cara mengelola emosi selanjutnya adalah dengan mendengar musik yang Anda sukai. Carilah tempat yang tenang dan gunakan earphone untuk mendengarkan lagu favorit. Biarkan alunan lagu mengikis emosi negatif yang sedang Anda rasakan. Lakukan hal menyenangkan. Selain mendengar musik, ketahui aktivitas yang dapat membuat Anda bahagia. Lakukan hal menyenangkan yang menjadi kegemaran Anda. Misalnya melukis, memasak, merawat tanaman, dan sebagainya. Emosi merupakan reaksi penilaian negatif atau positif yang kompleks dari saraf terhadap sebuah rangsangan yang kemudian muncul dari luar dalam. Dan soal nomor 2. Apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Jawab. Definisi motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan dan motivasi kerja. Dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Motivasi merupakan suatu tenaga yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasi tingkah laku atau perilaku. Perilaku ini timbul karena adanya dorongan faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku dipandang sebagai reaksi dan respon terhadap suatu stimulus. Dijelaskan bahwa motivasi sebagai penyebab dari timbulnya perilaku menurut konsep Woodward mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, intensitas, menyangkut lemah dan kuatnya dorongan hingga menyebabkan individu berperilaku tertentu. Dan yang kedua, pemberi arah, mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan suatu perilaku tertentu. Dan yang ketiga, persistensi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus-menerus. Soal nomor 3. Sebagai seorang pendai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Dan jawabannya adalah, untuk kepentingan bimbingan dan konseling, kajian psikologi harus dikuasai oleh para konselor agar bisa menangani masalah atau kasus pada diri manusia lebih baik dari segi fisik dan juga psikis. Dengan ini, para konselor akan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan berikutnya dan bisa mempengaruhi klien agar bisa merubah tingkah lakunya. Supaya klien bisa memecahkan permasalahan lewat ilmu psikologi, seorang konselor juga harus memahami ilmu psikologi agar nantinya bisa mempunyai pemahaman terhadap diri atau potensi dan juga lingkungan seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga norma-norma agama, mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal sekaligus menyesuaikan diri sendiri dalam lingkungan secara dinamis dan juga konstruktif dengan cara belajar ilmu psikologi lebih baik. Soal nomor 5.
soal nomor 4. Menurut Hippocrates, bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan berikut contohnya masing-masing. Jawabannya adalah 1. Korelis. Kepribadian yang pertama yang disebutkan dalam teori Hippocrates adalah koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Selain itu, sifat tersebut juga disertai dengan keras kepala hingga mudah marah. Sisi negatif dari sifat koleris ini adalah sifatnya yang tidak sabaran dan menyukai keributan hingga pertengkaran yang berujung perkelahian. Intinya karakter koleris adalah tipe yang memiliki semangat tinggi serta emosi yang meledak-ledak. Dan yang kedua, melankolis. Orang yang termasuk dalam golongan melankolis adalah mereka yang sering merasa khawatir dan orang-orang yang mudah menyerah. Namun kelebihan melankolis adalah seseorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, melankolis kadang sering meremehkan diri mereka sendiri yang pada kenyataan diri mereka tidak seburuk itu. Dan yang ketiga, pragmatis. Tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang pragmatis. Pragmatis juga seorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humornya yang jenaka. Pragmatis juga orang yang tidak mudah terpengaruh dan tipe yang tidak mau terlihat populer. Pragmatis tidak suka ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal yang menurutnya tidak penting, tidak terlalu penting. Dan yang kelima, sanguinis. Yang keempat, sanguinis. Selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran adalah karakter khas tipe sanguinis. Selalu bersemangat dan hangat kepada orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang. Akibat keramahannya tersebut, sangat tidak suka dengan kesedihan, membuat sanguinis selalu mencari cara untuk terus bahagia. Dan sisi negatif dari sanguinis adalah mereka orang yang takut untuk tidak populer. Mereka menyukai kepopuleran dan akan stres jika mereka tidak populer dalam hidup. Dan nomor 5. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhirnya? Dan nomor 5. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi, faktor-faktor dari masa remaja sampai dewasa akhir adalah yang pertama, lingkungan sosial, dan yang kedua, gambaran citra tubuh, yang ketiga, dan yang ketiga, motivasi, yang keempat, pengetahuan, yang kelima, kepribadian, yang keenam, kesempatan untuk melaksanakan tugas perkembangannya, dan yang ketujuh, bimbingan untuk mempelajari tugas perkembangan, yang ke-8, karakteristik, yang ke-9, pemenuhan tugas perkembangan tahap sebelumnya, dan yang ke-10, dukungan keluarga. Terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.